Oke, sudah kita hadirkan. Ini dia istrinya Cokro. Istrinya Cokro ya, bukannya dikenalinnya Mita, istrinya Cokro. Ini dia Caca Monica. Hey. Bener ya, Caca Monica. Benar. Caca Monica yang memerankan Mita sebagai istrinya Cokro. Iya, Mas apa Cokro. kabarmu? Iya, apa kabarmu? Kita sudah 2 minggu tidak ketemu. 2 minggu ya kok? 2 minggu loh. Kayaknya udah lama banget ya, kangen aku. Kangen sama situasi yang di lokasi syuting gitu kan. Kangen sama orang-orang. Kita ini hampir setiap hari loh dulu ketemu ya. Iya, Hampir. hampir. Di base camp. Hampir sih kok. Aku itu ya sekarang kalau ngelihat, karena ini tayangnya minggu depan. Kalau aku ngelihat Loka Drama Lorati, aku masih inget-inget yang episode 1, ternyata sekarang sudah hampir episode 20 loh. Dan sekarang hari ini mungkin sudah 19 nggak sih? Sudah lebih. Kalau kita tayang sekarang. Kalau tayang sekarang sudah hampir selesai. Ya Gimana ampun. kok? Mau minta tando. Aku ya Mon, kabarmu Mon setelah tidak syuting ini? Tidak syuting, aku kembali lagi ke basic ya. Back to basic. Me too. Ya sibuk ngurusin usaha sendiri sih kok. Iya. Terus sama ya kemarin job-job yang endorse itu kan masih ke pending gara-gara aku fokus ke syuting. Nah, maklum ya kok ya kan aku baru sekali. Sama, aku juga baru sekali syuting. Jadi kan emang harus bener-bener fokusnya di situ. Jadi sekarang balik lagi nih yang kemarin aku tinggal sementara ya, aku hold sementara jadi aku kerjain. Jadi kesibukan sekarang balik lagi. Wirausaha memang ya, basicnya adalah seorang wirausaha. Jadi aku memang pertama kali terjun di ini Lorati aku. Di seni peran nih Gio. Iya, seni peran. Podo, aku sama juga. Kalau kamu ngomong kayak gitu, aku juga sama kayak gitu. Tapi kan kalau Koko kan udah sering ketemu orang yang MC kan, ya kan? Udah biasa untuk kayak entertain. Kalau Ya, aku tapi kan enggak. Beda ya kok. Beda juga sama Beda juga. ya. Soalnya kalau MC itu kan jadi diri sendiri kan. Kalau peran Bener. kan enggak kan. Karena kita Sebenarnya harus bukan memerankan. jadi diri sendiri. Jadi orang yang diinginkan sama event organizer dan juga klien. Gitu ya? Iya dong, tetap aja tetap kita ya? berakting meskipun nggak pakai skrip. Ya berarti kan ada tuh acting sedikit-sedikitnya, Oh iya, ya ada kan? juga. Kalau aku sama sekali nggak tahu. Ya kok ya, aku hari pertama aku syuting, itu kan aku kaget ya. Hah? Karena itu aku pikir itu, aku nggak pernah tahu nih dunia seni peran tuh kayak gimana dan prosesnya kayak gimana. Aku pikir di hari pertama itu cuman episode 1 sampai episode 3 aja. Aku nggak paham nih kalau misalkan ada rundown yang episodenya pecah-pecah gitu kan. Oh iya. Kita kan kalau take itu kan nggak yang Satu episode selesai. Satu episode selesai tuh enggak kan. Ternyata tuh episode 1, 2, 3 sampai pokoknya yang ada Mitanya gitu digarap gitu kan. Aku kaget sumpah. Dan itu kan aku syuting dari pagi sampai sore. Itu beneran kok aku dredeg loh, gemeteran. Iya. Sampai si Mas Dono Pradana itu bilang, "Awakmu kok udah berapa kali teh kok masih dredeg sih?" Gitu bilang gitu. Jujur ya Mas, aku tuh bener-bener nggak dari nol aku bilang kayak gitu. Aku juga nggak paham. Aku pikir itu aku tuh udah ngafalin dialognya tuh dari episode 1 sampai episode 3 doang. Enggak. Aku kan mulai itu kan di episode 3 kan. Episode 3, 4, 5 itu sudah ada aku, udah ada Mita ya kan. Nah, aku tuh ngapalin 3, 4, 5. Udah ngelotok nih kok. Kan tahu sendiri kok aku belajarnya sangat. Apa dulu satu kalimat yang kamu ulangi terus sampai ping 1 sih kok? Bang. Apa kata-katanya itu? Itulah. Masa sih Mas, bangun kerjamu ono sing koyo ngono-ngono. Ya ampun, itu pertama kali aku nangset sampai Mita, bukan nangset sih, ini lagi di base camp ya. Oh iya, itu memalukan. Mita datang waktu belum ada scene karena Iya. memang Mita si Caca ini kan harus ngeliat-ngeliat juga, Iya. pengen ngeliat-ngeliat. Iya. Iku aku lagi duduk ini. Kok, coba rungokno. Mosok sih Mas, kerja nang ping 100, Bro. Itu angel banget lah aku ngomong bang. Masa sih Mas gon kerja tempat Itu karena masa sih memang Mas bang gon derdek sih derdek sebenarnya, itu iya. derdek dan gimana ya kok karena aku tuh nggak berpikir aku pikir kayak begini nih kita cuma berapa orang tok tapi kan itu langsung puluhan orang dan banyak sinar lighting aduh ya ampun gila sih sumpah. Udah gitu lokasinya tuh panas dan Surabaya emang hot jadi double hotnya. Mas. Nah itu ya, lanjut ya kok ya, lanjut ya. Udah gitu tuh aku ngafalin tuh episode 3, 4, 5. Ternyata kok ada 18 sih itu.
Aku mau nangis sumpah itu. Iya, aku mau nangis. Karena kenapa? Aku prediksinya gini, oke, paling ya episode 3, 4, 5 lah ya aku garapnya hari ini. Karena aku tidak dikasih tahu kalau misalkan aku nggak di-share itu loh kok. Oh, rundown. Rundownnya aku nggak di-share. Callingannya call sheet aku nggak di-share. Jadi aku PD itu 3, 4, 5 udah bisa nih, udah ngelotok gitu kan. 2 minggu aku belajar itu. Habis itu ya udah pas aku lihat oke, segini. Udahlah bisa lah. Ternyata juga karena itu kita berhubungannya nggak cuma sama aku sama cowok, ada ibuku juga. Itu kan pasti kayak tek ulang gitu kan. Aku tuh kepikiran kucing aku tuh cuman aku kasih makan sampai jatuhnya makan siang karena aku kepedean gitu loh. Karena kepedean paling sampai siang doang syutingnya. Episode 3, 4, 5 itu aku nggak banyak scene-nya gitu kan. Terus aku ya udah kasih makan sampai siang doang. Udah sampai situ kok sampai siang, kok belum selesai ya? Kok lama ternyata ya? Aku langsung kepikiran sama kucingku lah. Itu tuh mulai kayak udah aku tuh emang dredeg. Itu ditambah muka aku tuh stres. Aku tuh bolak-balik dikasih tahu sama sutradaranya siapa sih kok Mas Vence itu kan. Dek, kamu tuh udah bagus. Kalau di frame itu udah bagus. Tinggal actingnya aja jangan kaku. Selalu aku digituin kok. Karena itu hari pertama yang bener-bener aku kaget. Udah kaget memang pertama kali dan aku belum hafal benernya itu sini. Aku belum hafal itu dialognya. Sumpah aku mau nangis. Aku kalau inget itu aku mau nangis. Udah gitu kok. Itu pulangnya aku jam 12 malam hari pertama. Hari pertama jam 12 malam. Terus ya apa perasaanmu? Nangis aku di rumah. Iya, sampai rumah aku nangis. Aku meluk kucing aku kan. Maafin aku ya. Karena dia kagak aku kasih makan dari siang sampai malam. Aku nangis, kucingku aku peluk-peluk. Terus aku bilang ya maksudnya kamu ngerasa tensinya itu tinggi, maksudnya pressure-nya juga tinggi. Sebenarnya tuh orang-orangnya tuh enak semua. Tapi dari karena Mas ini Bayu, pertama. dari Mas Bayu, Mas Dono tuh banyak banget bantu aku ya, sama Mas Vence juga tuh. Mereka tuh nggak ada yang ngomong kayak teriak-teriak atau kayak kamu tuh bisa nggak sih, nggak gitu. Mereka tuh ngajarin. Cuman karena mereka baik, aku ya jadi lebih tertekan. Gimana sih kayak gua harus bisa gitu loh. Ini orang-orang pada baik semua gitu. Ini orang-orang pada baik semua, gila nih. Kalau misalkan salah gimana? Nah, terus kepikiran sama kucing juga. Terus Mas Dodo itu udah nyampe malam nih, udah jam 7 malam. Mas Dodo bilang udah makan dulu gitu kan, makan. Terus awakmu piye? Pegel ta ngomong-ngomong. Sebenarnya tuh kalau capek itu pasti ya kok ya, karena pertama. Tapi lebih kayak kepikiran gitu loh aku. Kayak kepikiran kucing di rumah nggak dikasih makan, terus kepikiran sama orang-orang yang baik di satu lokasi ini gitu. Jadi kayak bebannya tuh nambah-nambah. Terus akhirnya aku ngelihat udah deh harus bisa. Ya udah akhirnya hari keduanya ternyata tuh udah pulang jam 12 malam, besoknya pagi lagi. Jam 12 juga? Apanya? Oh, besoknya callingan pagi. Jam 8. Jadi aku nyampe rumah itu karena rumahku kan pucuk jauh ya, dari timur ke barat. 1 jam kan aku perjalanan. Nyampe rumah 1:30, terus aku mandi-mandi sampai jam 3. Jam 3 aku bangun, jam 3 aku tidur, jam 5 aku bangun, siap-siap. Iya, cuma 2 jam aku tidur. Cuma 2 jam. Karena perjalanan jauh. Jam 5 aku bangun, sholat, makan, dan lain-lain kan, ngurusin kucing. Terus mandi-mandi sampai jam 6:30. Jam 6:30 aku sudah berangkat. Karena perjalanan dari rumah ke lokasi itu lumayan. Terus kamu mulai bisa adaptasi di hari keberapa kira-kira? Hari kedua tuh sebenarnya udah bisa adaptasi. Dan hari kedua tuh mereka udah bilang, ini udah Mita. Kalau kemarin bukan Mita, ini kamu udah Mita. Oh berarti Mita tuh gini. Maksudnya ya karena aku udah prepare nih, hari pertama tuh seperti ini. Jadi hari kedua aku kasih makan kucingku yang banyak kan kok. Terus soalnya gini, Mas, aku kan nggak paham tuh kalau misalkan sampai malam. Jadi lampu rumah tuh ya gelap. Gimana coba kan rasanya sedihnya gitu kan punya kucing. Jadi kan rumah kan masih mati tuh lampunya. Lah kan kucing matanya kalau gelap kan juga bersih, nyala. Ya kata temenku gitu sih. Cuma kan aku seorang keibuanku keluar gitu kan. Kasian aku. Tapi hari kedua aku udah enjoy karena kucing aku udah aku kasih makan banyak. Terus lampu udah aku hidupin. Jadi ya udah santai, tinggal aku fokus ke syutingnya. Aduh gila sih ini. Lorati. Tapi kamu kangen nggak sama syuting Lorati? Kangen, orang last day aja tuh aku sedih. Kayak wah, nanti udah nggak denger kata-kata rolling action lagi. Suka nggak kamu di seni peran ini? Gimana ya kok? Kan kamu dari Wira. Jujur ya. Iya. Aku tuh malu loh ketika ngeliat hasilnya ada aku di TV itu. Aku ngerasa aku jujur jelek. Iya. Kayak aku ngerasa lo apa sih iku mukanya kayak ngono gitu. Apa sih kayak ngono gitu. Aku kadang yo isin delok raiku dhewe nang TV ku yo isin. Ya tapi aku tuh kayak
Mending aku gak usah lihat deh kok. Karena aku lagi lapo sih kok kayak ngono iki ngomongnya ngono iki lho. Ih, apa sih? Jadi kayak pengen aku ulang lagi gitu loh. Jadi aku menyesal kayak itu kurang. Aku menilai diriku sendiri gitu, itu kurang. Tapi bagus loh kamu, maksudnya kita yang main bisa menilai diri sendiri itu kan satu hal, evaluasi diri paling penting untuk menunjukkan kalau kita sendiri juga nggak takabur ketika di atas atau ketika sudah enggak lah, itu banyak banget kekurangan lah. Makanya aku jadi penasaran kalau sekarang aku bisa nggak kalau ada kesempatan lagi tuh. Aku mau ini, ya mau lagi kok. Aku tuh pengen tahu nih, maksudnya pengen ngelatih lagi sih sebenarnya. Kayak itu kan kemarin tuh kayak aku ngerasa belum maksimal ya. Aku pengen coba lagi gitu yang sebisa aku, sebisa lagi. Kayak kemarin tuh kayak gimana ya? Kurang aja gitu. Aku kurang. Tapi di antara semua case Mita, ya benar. Mita adalah salah satu case yang sangat menonjol ketika Loro Ati itu tayang pertama loh. Karena sama Mas Cokro. Kamu ngerasa itu juga nggak? Maksudnya dari dari sisi diangkatnya konflik kalian, akhirnya kamu yang boom. Iya, jadi gini kok, aku juga kaget ya. Maksudnya itu kan ada yang ngirimin link tuh ke Instagram aku kan, link loh. DM. Ternyata tuh kayak mereka tuh dia tuh nggak interview aku. Tapi langsung bikin berita. Oh iya? Dia langsung ngirim ke aku DM-nya. Nge-DM aku. Mbak, ini tolong dibaca ya, kayak gitu. Mungkin ada yang salah-salah. Terus aku buka kan, loh. Dia nggak nginterview aku. Gitu, iya, dia mungkin nge-follow aku udah lumayan lama kan. Jadi dia ngelihat, tapi tuh ada yang salah, kayak universitas itu juga salah, kayak gitu kan. Cuman dia memang lebih ke fokusnya ke aku tertarik ke dunia peran, itu aja. Jadi lah, kok baru 3 hari udah ada beritanya kayak gitu kan. Aku tuh nggak expect karena aku pikirnya karena ya udah pokoknya udah selesai syutingnya, udahlah gitu loh kok. Jadi aku nggak expect kalau ada berita-berita gitu, aku nggak expect sih. Tapi kan pasti akan ada efek dari itu Lokadrama. Efeknya sekarang apa buat kamu? Maksudnya sudah ada efek Lokadrama Loro Ati nggak? Kalau di personal atau mungkin juga di sekitar atau mungkin di jalan? Di jalan aku pernah. Kemarin aku pergi sama teman aku, dipanggil. Mita gitu? Enggak, Monica. Oh, Monica. Iya, Monica. Terus apa namanya kalau sekarang dipanggil gitu tok wis. Dipanggil. Kan aku lagi jalan. Monica, so aku kan itu manggil aku bukan sih? Bukan namamu Monica. Iya, maksudnya jangan kepedean, entah namanya, entah ada Nita tapi kedengaran aku Monica ya kan. Aku melinguk kan. Melinguk apa sih? Noleh. Dia gini, oh iya, aku bilang duluan ya, aku bilang gitu. Terus kalau sekarang itu Instagram aku yang biasanya ya kok, followers aku tuh 94% tuh cowok. Sekarang? Udah bertambah cewek. Oh iya? Ngefek. Bertambah cewek? Bertambah cewek. Oh, karena Mita. Iya, karena Mita itu ya. Jadi aku ngerasa udah banyak yang DM masuk tuh jadi cewek-cewek. Kalau dulu itu aku kan bisa dilihat ya followers kita tuh banyak siapa. Itu 94% aku cowok. Iya pasti. 6% itu cewek, dikit banget sih kok. 6% cewek loh, jaluk tulung ya. Mita kan sangat fenomenal sekali. Mas Cokro. Kan sangat kesulitannya memerankan Mita loh. Kesulitannya memerankan Mita. Karakter Mita yo. Sebenarnya gini, karakter Mita tuh beda sama aku ya. Kalau aku kan aslinya kayak gini, kalau ngomong cepet gitu kan. Bener ya kawan? Iya. Kalau aslinya tuh kayak gini dan ngomong itu kayak orang budek. Jujur aja aku tuh ada budek. Jadi kalau ngomong agak intonasinya agak tinggi kan. Oktavnya agak tinggi lah. Kalau Mita itu kan harus yang lemah, lembut. Terus harus kayak kayak mendengarkan. Ya kan? Itu tuh maksudnya agak belajar aku. Dan pertama kali aku tuh dapet peran Mita dan aku tuh liatin ke teman aku nih. Yuk, Mbak ajarin aku untuk, maksudnya aku tinggal di rumah sendirian. Kalau aku belajar sendiri kan nggak ada yang menilai aku kayak gimana kan. Jadi aku ngajak. Kucingmu juga bisu kan ya? Jadi teman-teman aku tuh suka aku bawa ke rumah, terus nginep ke rumah aku buat bantuin aku baca skripnya. Temanku bilang, "Iki salah iki. Awakmu mosok dikasih peran kok ngene." Karena nggak sesuai. Wah, bagus dong berarti kamu bisa membawakan. Nggak sesuai sama temen aku sendiri tuh ngomong gini, "Awakmu gak iso." Tapi ngomong gitu kok, "Wis gak iso awakmu." Selain dari aku ngomong B aja susah, ya kan? Cowok-cowok gak jelas aku iki emang. Terus karakternya tuh beda. Yang Mita tuh penyayang, ngomong lembut, ngomong sama suaminya tuh penuh kasih sayang, ya kan? Dengan Mas Cokro yang ganteng kayak gitu. Pokoknya itu beda banget katanya. Tapi di sisi lain temen aku bilang, "Yus, karena udah dikasih kesempatan, dimanfaatin," kayak gitu. Teman-teman aku bilang gitu. Jadi mereka bantuin aku untuk baca. Akhirnya metode apa yang kamu pakai agar kamu itu bisa on the spot, kita bisa cepet itu untuk nangkep message dari skrip itu?
Mas Dono banyak bantu kan, karena Mas Dono yang langsung ngedirect waktu itu kan. Oh iya. Nah, dia tuh bilang, sebenarnya kalau di sini itu nggak perlu sesuai dengan skrip, ya kan. Yang penting kalimatnya nggak perlu sama. Yang penting kamu menyampaikan apa yang emang harus disampaikan dari skrip itu. Oke. Ya kan. Terus ada beberapa kalimat yang mungkin agak kurang pas gitu lah aku omongin, diganti sama Mas Dono. Jadi kayak coba kalau kamu ngomong kayak gini lebih nyaman nggak kayak gitu. Jadi karena di belakang itu banyak diskusinya, jadi aku dipermudah. Oke. Dan di situ kan ceritanya kan campuran kan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Jadi aku nggak apa-apa pakai Jawa Timur sama Jawa Tengah karena memang ke realnya aku kan emang Jawa Tengah dan Jawa Timur campuran kan. Kayak gitu. Jadi itu yang agak lebih mempermudah. Pokoknya ya karena banyak yang diajarin juga sih kok. Iya. Dan Mas Dono tuh sabar ngajarinnya, sama Mas Fenci juga sabar. Terus Mas Cokro juga membantu dia. Cokro punya pacar, kamu punya pacar nggak? Belum. Oh, belum. Belum. Aku nggak mau pacaran. Serius? Nggak mau aku. Loh kenapa? Aku mau langsung nikah. Oh gitu. Tapi banyak yang deket nggak? Nggak ada yang deket nggak? Nggak ada. Maksud sih? Nggak ada. Kamu terlalu fokus apa dong? Fokus kehidupan personalmu, kamu fokus apa? Masa fokus kerja tok ngono ambek aku udah 2 tahun sih kok, maksudnya kayak gini, maksudnya nggak ada pacar. Sebelum-sebelumnya pernah pacaran lah pastinya. 2 tahun ini aku udah nggak pacaran. Enggak, memang mempersiapkan apa, mengejar karir ta? Kalau ngejar karir enggak. Kalau misalkan deket sama orang itu apa ya kok, jadi itu lama-lama hilang sedih. Gimana sih, aku coba ajarin sih aku gimana caranya supaya cowok itu lengket ke aku, gimana caranya. Mungkin kamu terlalu high expectation mungkin, kayak misalnya kamu tipe yang seperti apa kalau memang sama cowok itu? Kok dia bisa hilang itu kenapa? Karena mungkin aku juga suka hilang. Oh gitu. Jadi aku kebanyakan kayak misalkan aku lagi kayak kemarin tuh aku sibuk syuting. Itu sempat ada yang dekat sama aku kan. Maksudnya sempat ada dekat sama aku tuh udah 3 bulan 4 bulan kita deket ya kan, tapi belum macam. Terus karena syuting dia kalau nge-WA atau dia ngechat gitu ya. Itu aku balasnya 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian. Itu karena memang kamu nggak ada feel, maksudnya nggak ada yang niatan untuk balas, atau ya udah memang karena aku sibuk. Karena sibuk kok. Karena sibuk. Jadi usaha. Tapi tidak seperti itu juga. Hai perempuan ya. Sibuk aku. Sering yang berkata seperti itu. Berarti Anda tidak seberapa niat. Lo niat. Gak mungkin. Kalau kamu liatin aku niat sama kamu. Terus sekarang kamu malah tidak membayar aku lagi. Ono wedok sih ngomong kayak ngono biasa nih. Biyen zaman-zamanku dulu ya, aku tuh sampai pernah zaman Om dulu masih muda ya. Gimana Om? Om itu juga sering chatting sama perempuan. Terus 2 hari 3 hari baru dibales. Om kira sibuk. Tapi coba bayangkan 24 jam dalam 1 hari ya, yang terdiri dari banyak menit dan detik. Kenapa untuk ngambil handphone dan ngetik balas itu tidak bisa? Berarti itu tidak seberapa. Gini kok, soalnya kok, ketika aku pegang HP, aku kan balesin grup kerjaan aku kan. Aku jadi kayak kelupaan gitu loh buat balesnya. Aku tuh sampai pernah bilang sama dia gini, Mas, aku sebenarnya pengen kenal sama kamu. Aku bilang gitu. Cuman ya maklumin aku gitu loh kalau aku ya kayak gini. Tapi memang itu sejujurnya kamu kayak gitu. Sejujurnya gitu. Bukan memang ketarik ulur ya, enggak ya? Enggak, aku enggak tarik ulur. Sama sekali. Sekali. Kalau dulu emang zamannya aku masih muda, kayak dikit-dikit chat. Kalau sekarang tuh enggak. Aku sampai bilang ke dia, Mas, sebenarnya aku tertarik sama kamu gitu kan. Tapi aku kayak ngene ngono loh. Kayak gitu. Kamu ada nggak kepikiran, aku ini sudah ada panggung nih. Apa nih yang bisa, kira-kira ada nggak ya peluang apa yang bisa aku dapatkan dari panggung? Jadi gini, aku cerita ya, karena aku tuh dunia itu bukan dunia entertain ya kok, jujur aja. Hipmi kamu malah ya, duniamu. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Aku tuh basicnya jualan. Iya. Aku tuh basicnya jualan karena dulu kan wirausaha. Dulu kan basic aku kan sales dan marketing sebenarnya. Terus aku akhirnya resign dan aku usaha sendiri gitu kan. Jadi emang dunia aku tuh dunia jual beli. Iya. Terus aku tuh dulu pas pertama kali followers aku lumayan tuh. Iya. Ada manajer aku yang sekarang itu, akhirnya jadi manajer aku. Itu pun dia mengajukan diri, namanya Izal itu, 2 tahun dulu buat bisa jadi manajer aku. Karena aku nggak kepikiran untuk dunianya begitu. Dan dia chat 2019, baru kamu balas 2020 itu ya? Iya, 2020. Dia chat 2019? 2021 baru aku sama dia, dari 2019. Ya ampun. Iya. Baru akhirnya... Siapa namanya? Farizal. Kamu pengangguran sekali jadi orang yang menunggu chat 2 tahun, bangsat.
Tapi nggak selalu di chat gitu. Jadi dia kayak 3 bulan sekali ngechat, 6 bulan sekali ngechat. Bangsat. Kak, buka DM-nya gitu. Aku buka, tapi nggak pernah aku respon. Oke. Karena 2021 itu ada sesuatu yang aku butuh duit, ya kan? Sama, kita semua di tahun itu butuh duit semua. Dan aku akhirnya mengiyakan, ya udah Kak, kayak gitu. Dia akhirnya kerja sama aku jadi manajer aku, dan itu mulai dapat endorse. Jadi mulai aku terbuka kayak nerima endorse itu ya 2021 yang beneran aku dapat duit dari sosmed tuh 2021. Nah, habis itu dia nawarin, kamu kan udah usaha sendiri, kamu kan nggak begitu sibuk, mau nggak ikut casting ke Jakarta? Dia udah nawarin aku lama sebenarnya. Dia tuh selalu kalau misalkan dia kan juga talentnya ada banyak tuh. Ada 12 atau berapa talentnya dia tuh. Kadang talentnya tuh nggak bisa, dia ngajuin aku. Kamu semanajemen sama itu kan, Chris Hemsworth kan kalau nggak salah ya? Aku loh, iya kayak gitu ya. Iya kayaknya ya, aku nggak begitu ini sih. Karena kan aku kan pelintang sendiri. Aku kan pelintang sendiri. Chris Hemsworth itu sing dolen Thor. Masa kon sama manajemen sampe sing dolen Thor? Mita tolong. Mita. Ya ampun. Masalahnya gini kok, aku takutnya emang ada orang itu namanya beda gitu loh. Namanya hampir sama. Mungkin. Loh, soalnya ada 12 orang yang ikut. Gak mungkin Chris Hemsworth itu manajernya Fahriza. Aduh, Surabaya panas. Mita. Udah dong. Cokro kok sabar ya, Cokro ya. Untung Cokro sabar loh. Aku lagi serius ini loh, bentar dulu. Oke, terus. Yang terus itu akhirnya kalau ada talent yang talent yang nggak ada tuh aku disuruh gantiin gitu kan, tapi suruh casting dulu. Aku tuh nggak pernah terbuka kok, karena aku ngerasa aku tuh bukan dunia di situ dan aku nggak punya bakat. Aku nggak punya bakat acting. Terus? Jadi aku nggak pernah mau. Bukan nggak punya bakat, mungkin belum terbuka juga. Aku ngerasa aku tidak punya bakat di situ gitu kan. Jadi tapi aku tahu diri. Terus akhirnya ada audisi di Lorati itu, ya kan? Dan itu kan di Landmark, dekat sama rumahku. Oke lah, Aku cobalah sama temen aku. Aku tapi cuma nemenin aja. Akhirnya kan rezeki kan, lolos. Temen aja aku bilang gini, ya udah dicoba aja. Batinnya mungkin gini ya, awakmu loh tak tawar-tawari gak gelem, saiki malah ngono. So aku bilang gini, Kak lumayan di Surabaya syutingnya. Nah kan kalau di Surabaya aku mau, kalau di Jakarta aku gak pernah mau. Aku bilang gitu sama dia. Kalau di Jakarta aku gak pernah mau kan selama dia diajak dia kan. Karena di Surabaya gak apa-apa Kak, expand aku gak banyak. Iya. Ya bener dong, expand aku gak banyak kan. Bener. Kita semua sangat terbantu. Iya kan, terbantu kan di Surabaya kan. Kalau misalkan nih aku lolos kan kemarin itu misalkan, terus nanti kamu syutingnya di Jakarta, mungkin aku nggak jadi. Tapi setelah ini kamu seni peran iki atau kamu ngerasa bahwa cetok aneh aku kerja bisnis saya luwe akeh duwe apa? Rencananya aku bakalan coba ke Jakarta sih. Dalam waktu dekat. Serius. Hebat. Aku udah janji sama Farizal, manajer aku soalnya. Hebat. Kan nih kalau misalkan emang kamu nilai apa aku. Kamu ini, aku ini. Maksudnya gini, kalau misalkan emang kan aku ngomong dari awal, kalau misalkan ini sudah selesai dan aku merasa aku nyaman berakting, aku bakalan coba di Jakarta. Terus dia kemarin nanya, gimana kamu nyaman nggak? Nyaman. Ya udah ke Jakarta, dia bilang kayak gitu. Oh iya. Iya. Oke. Nice. Kapan Kapan kamu ke Jakarta? Ya nanti dulu ya Kak, aku bilang gitu. Dalam waktu dekat, karena kan kalau aku ke Jakarta kan aku harus ninggalin usaha aku dulu nih. Oh iya. Dan kucing itu aku titipin ke rumah. Mama kan di Semarang. Jadi aku harus ke Semarang dulu. Lah rumah di sini siapa yang jaga? Nggak ada lah, satpam lah. Nanti temanku paling aku suruh sekali. Berarti di Jakarta nanti? Enggak, di Jakarta itu cuman aku coba casting dulu aja. Ya kan? Kan nggak bisa langsung juga kan, kayak gitu kan. Jadi aku mungkin sebulanan lah di sana buat nyoba. Ada rencana kapan? Nantilah, rahasia. Maksudnya tahun ini, tahun Enggak lah, dalam waktu dekat banget. Dalam waktu dekat banget. Jadi ini aku memang ketemu sama supplier juga kan. Usahaku tuh mau tak inin dulu, soalnya nanti bakalan aku kasih ke temen tim aku. Jadi biar dia yang ngurus di Surabaya, aku tak mencari cuan lagi di Jakarta. Kamu mencoba peruntungan di dunia acting lagi ya? Maksudnya untuk aku penasaran kok asli. Oke. Kalau misalkan bahasa Jawa aku dengan karakter lembut kayak gitu, aku kira-kira aku dapat kesempatan berperan sebagai apa lagi ya? Jadi kayak aku penasaran gitu loh. Aku bisa nggak kayak gitu? Wah bagus. Karena aku ngerasa jadi Mita itu aku belum maksimal, jujur aja. Jadi kalau misalkan ada take ulang lagi aku mau. Nggak bisa tapi. Kamu mau tapi tim yang nggak mau. Aku suka di forward sama teman-teman aku di WA. Kan TikTok tuh ternyata tuh viralnya pertama di TikTok. Viralnya itu. Jadi tuh adegan yang Mas Cokro makan pisang. Yang di kamar. Sama Mas Cokro yang lagi makan disemarain sama ibuku. Itu tuh banyak banget yang relate sama itu. Komennya tuh aku baca sampai sedih tau. Maksudnya aku juga kaget.
itu banget, aku banget. Tapi sayangnya aku yang sebagai cewek. Maksudnya posisinya Mas Cokro tuh dialami oleh cewek. Dan itu banyak banget sampai berapa belas ribu gitu yang komen. Serius itu di TikTok itu. Dan aku tuh baru sadar, aku kan cuman kayak, aku tuh merasa gini loh, kok Allah aku peranin aja gitu loh. Tapi aku nggak tahu kalau misalkan cerita yang aku bawain sama Mas Cokro itu relate sama orang-orang. Oke. Dan aku kayak, masa sih beneran ono sing kayak aku sama Mas Cokro, dan ternyata tuh ada banyak ternyata. Dan ternyata banyak. Tapi banyak juga yang gara-gara nonton aku sama Mas Cokro jadi banyak yang nggak mau nikah. Karena takut. Karena dia ngerasa belum bisa mampu punya rumah sendiri kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Kan mereka belum tahu apa yang akan solusi terjadi. Oh kan? iya, makanya itu. Karena tidak semuanya itu set ending. Iya kan? Tapi ada yang set ending. Ada. Aku nggak mau kasih tahu. Tapi di sini ada yang set ending. Dari 4 itu kelihatannya ada set ending. Ada. Ada ya. Tapi kalau aku orang penonton, aku nggak nyangka kalau itu bakal set ending sih. Karena aku taunya pas aku tanya kan, kalau ini sama ini endingnya gimana? Gini kan. Wah kok gitu, aku bilang. Kok set ending? Tapi aku nggak nyangka kalau yang orang ini nih, pasangan ini bakal set ending, aku nggak nyangka. Jadi, siapakah itu? Bu Bandi dan Pak Bandi cerai. Nggak ada perasaan bangga nggak? Dari orang-orang terdekatmu, terus habis itu dari keluargamu, dari kamu sendiri, gitu? Kalau yang excited itu sebenarnya di antara aku sama keluarga aku tuh yang lebih excited tuh ayah aku sebenarnya. Oh iya? Iya, ayah. Ngomong apa ayahmu? Jadi tuh dia selalu nanya. Ya ampun, kamu nggak apa-apa deket-deket sama manusia yang kayak gitu tuh? Enggak, itu saudara aku yang bilang. Saudara aku bilang, Mang, kamu ngapain sih lempel-lempel sama suaminya bapak-bapak gitu? Itu bukan bapak-bapak, itu Mas Cokro. Kan belum tahu nih kalau aku tuh jadi istri Mas Cokro awal-awal kan. Terus aku ada yang foto bareng sama Mas Cokro tuh pegangan gitu. Terus saudara aku bilang, kamu tuh loh jangan nempel-nempel gitu loh sama suaminya orang, bapak-bapak itu. Loh ini bukan bapak-bapak, ini suamiku di dalam sini gitu. Tapi kamu kangen nggak sama Cokro? Kangen, aku kangen sama dia. Kangen nggak karena sama karakter Mita? Kangen sih, makanya masih kebawa nggak? Ada kebawa nggak efeknya? Setelah beberapa hari syuting? Iya pasti kebawa ya. Kayak aku ngomongnya kan nggak sekeras ini atau nggak secepat ini. Dan teman aku bilang, wes ya, awakmu ngene ae. Ojo balik mana kebiasaane ngomong. Kan nggak bisa kan, tapi kan usah awakmu ngene ae ngomong. Maksudnya yang lebih kalem gitu kan dari sama Mita. Kan aku sebenarnya nggak kalem, nggak tahu di situ bisa jadi wanita kalem ya. Tapi nyongko nggak sih kini isok mlebu nang Aku nggak nyangka Mas. Nggak nyangka aku sama sekali nggak pernah mimpi kalau aku bakalan tahun ini masuk TV itu nggak pernah, nggak kebayang kan. Aku memang bukan duniaku, jadi aku nggak punya. Tapi aku pengen nanya, gimana caranya kamu itu bisa memanfaatkan teman-teman Instagram yang 94% itu dulunya cowok? Karena kan untuk building Instagram sesuatu itu kan nggak mudah tuh. Ya apa caranya kamu iso? Yang dulu ta? Yang sebelum masuk ke Lorati ya. Sebenarnya kalau dulu itu postingan aku tuh cowok-cowok sukanya cowok-cowok seksi kan. Betul. Dulu tuh fotoku tuh seksi-seksi di situ. Oh iya tak? Iya, tapi udah aku take out. Ya, kenapa? Janganlah. Oke. Karena kan aku udah membawa sesuatu lah ya. Enggak, karena aku udah membawa sesuatu. Fokusnya ke personal branding kan, karena aku bawa produk. Oh, jadi aku nggak mau image kayak gitu. Seksi sing kayak apa sih? Iya, maksudnya seksi apa? Sevulgar? Bukan, aku nggak sekurus ini juga kan. Maksudnya ya suka ya pakai baju renang kayak gitu, aku upload kayak gitu. Ya kan. Ya memang seksi itu beda-beda ya. Tapi kalau menurut aku tuh terbuka. Aku coba pakai baju renang, aku upload. Terus pahanya kemana-mana kayak gitu. Tapi sekarang kan udah enggak tuh, bisa dilihat. Tapi udah aku take down semua. Nah itu mungkin dari situ. Tapi kekuatannya seorang Caca Monica itu kalau aku lihat dari semua postingan Instagram ini ada di kacamata nggak sih? Iya. Kamu selalu menggunakan kacamata di karena aku minus. Karena no softland. Masalahnya aku tuh orangnya kan gak rajin. Softland itu harus beberapa jam tuh tetes. Tapi kacamata itu bikin sebuah sensasi yang berbeda. Maksudnya bukan sensasi, tapi image yang berbeda. Iya. Dan itu. Awalnya itu kan namaku kan tadinya kan Instagramku namanya Caca Monica. Caca Monica. Karena mau cari Caca Monica itu udah nggak ada. Monica udah nggak banyak. Adanya Monica 013, waduh alay banget gitu kan. Mending kalau 11 apa, karena Januari kan misalkan gitu kan. Itu nggak ada nyangkut-nyangkutnya ke aku, jadi ya udahlah Caca Monica dulunya. Dikira orang-orang itu aku akun jualan kacamata. Caca soalnya. Iya, soalnya kamu pakai kacamata terus. Iya, pakai kacamata, dan aku pakai kacamata terus juga namanya Caca Monica. Terus kamu ganti? So aku ganti lah. Soalnya selalu nanya,
Tak pikir ini akun kacamata, selalu banyak yang DM gitu. Jadi aku ganti Kamonika aja. Kamonika. Gitu. Tapi emang kalau kacamata itu sebenarnya bukan gaya-gayaan aku, memang mataku minus. Aku punya 7 kacamata, semua modelnya sama. Ini cuman ini doang nih, cuman ada 2 nih aku yang model beda. Nah, yang lainnya kan biasanya kotak-kotak gitu kan. Tapi berbeda sekali loh dia pakai kacamata sama nggak pakai kacamata. Iya, lebih lucu pakai kacamata kan? Pakai kacamata aja kan berarti. Lebih berbeda, akan ada feeling yang berbeda. Kenapa gitu ya? Nggak tahu ya, imajinasiku tuh jadi kayak gimana gitu. Cowok kan sukanya imajinasi ya? Iyalah, apalagi. Terus untuk plan ke depan selain kamu pindah ke Jakarta lagi apa? Aku nggak pindah. Oh, bukan pindah? Nggak pindah. Aku tuh cinta sama Surabaya aku. Serius? Serius, aku cinta sama Kamu nggak akan pindah? Mamaku aja bilang gini kan, usahamu tuh kan online. Kenapa nggak tinggal di Semarang aja, kan keluarga di Semarang. Aku bilang nggak, aku suka di Surabaya. Kenapa kamu suka di Surabaya? Panas katamu tadi. Ya panas, cuman itu gimana ya? Kalau di Jakarta itu terlalu rame. Ya, pernah tinggal di Jakarta nggak? Pernah. Bukan tinggal, aku pernah lama di Jakarta ya, sebulan kayak gitu. Sebulan ya gak suwe, Mbak. Sampean itu 10 tahun, nah itu suwe baru sebulan, ya ampun. Itu saking aku kurang rasa feel-nya, makanya aku bilang 1 bulan tuh lama. Oke, bagus sekali. Gitu kan. Pinter toh langsung jawabannya kayak kacamata. Iya kan? Coba lihat kacamata dari dibuka, Mang. Chris Hemsworth sama manajemen sama dek. Nah, tapi kalau nanti kamu ambil peran di sana, maksudnya kamu mau coba casting di sana, terus banyak peluangmu yang di sana. Ada peluang misalkan. Enggak tahu ya kok kalau itu kok. Cuma kalau bisa aku tetap di Surabaya. Kalau di sana tuh ya mungkin ngekos aja lah ya. Kan mencari uang tuh niatnya. Tapi kalau pengen domisili tetap di Surabaya. Tetap di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Kalau bisa dapat jodoh di Surabaya juga. Tapi nggak tahu ya. Amin kita doakan. Amin. Memang tipenya yang seperti apa? Kalau fisik dia harus tinggi. Karena aku kan agak pendek ya. Aku pengen nanti punya anak tuh agak tinggi. Jadi minimal tuh tadinya kan aku minimal 180. 175 juga nggak apa-apa. Oke, dikurangi dikit ya. Kalau masalah semakin bertambahnya usia kan semakin berkurang tuh nanti. 175 nggak dapet, usia bertambah kita buat 170. Usia tambah lagi, Caca Monika sudah semakin bertambah usianya akan kuntetnya nggak apa-apa. Sak meternya nggak apa-apa. Soalnya 180 tuh biasanya udah jadi suaminya orang. Aku tidak mau jadi pelakor. Terus apalagi kalau fisik sih enggak sih, kalau aku nggak yang harus ganteng gitu enggak sih. Enggak, yang penting dia sayang yang nerima aku dan paham kalau misalkan aku nggak balas 2 hari jangan tinggalkan aku. Gitu. Jadi dia paham aku lebih gitu. Sama ya punya pekerjaan lah. Jadi dia bisa bertanggung jawab. Gitu aja. Kan normal aja kan? Normal sih. Normal aja kan? Nggak kan banyak sebenarnya kayak gitu. Kenapa kok belum dapet? Nggak ada yang kayak gitu. Yang masih lajang itu jarang kok sekarang. Oh. Karena kan aku usia 30 nih. Ya. Aku pengennya kan yang lebih tua dari aku kan. Ya, pinginnya. Berapa? 60? Waduh. 83? 30-an lah, tapi yang masih single. Single dalam ada sebenarnya banyak kok masih. Belum ada tuh yang dekat. Belum ada yang dekat. Mungkin dia masih menjaga jodohnya orang dan dijaga jodohnya orang ya kan. Makanya cepetlah jodoh, jangan kemana-mana. Itu siapa tahu nanti setelah nonton ini langsung ada ya kan. Amin. Banyak loh. Jadi biar tahu juga kriterianya seorang Kamonika itu seperti apa. Nggak ada kriteria. Itu tadi kan kriteria. Itu normal sih menurut aku. Iya, tapi tetap kriteria lah. Tetap kriteria. Terus sama ini jangan kaku-kaku, aku nggak suka cowok kaku kok. Cowok kaku itu ya apa? Sing mlaku ning ini. Halo, Monika. Gue udah mlaku nih. Maksudnya tuh yang apa ya, yang itu tadi kalau misalkan nggak bales gitu kan, dia langsung kayak bad mood atau gimana. Kamu lebih dominan nggak daripada? Aku biasanya lebih dominan daripada cowok dari mantan-mantanku. Berarti cari yang nggak dominan ya? Aku cari yang dominan malahan. Lo mosok? Karena aku selama ini kan punya pasangan tuh yang aku yang dominan. Kadang capek loh kok jadi orang dominan. Jadi aku pengennya tuh ada cowok yang dominan sebenarnya ke aku. Jadi gitu. Jadi jangan aku yang dominan. Nah, itu belum nemu tuh cowok yang nggak dominan sama aku. Yang dominan sama aku tuh belum nemu tuh aku tuh. Tapi dominan tuh bukan yang ngatur-ngatur gitu ya. Maksudnya dia bisa mengikuti dan jadi mereka dia punya aturan. Karepmu yo. Cari emang jalur dominan. Tapi saiki kalau dominan, ojo terlalu dominan, Gimana ya? Kon geleme apa karepmu? Aku soalnya pernah punya mantan dominan, ya kan? Sampai HP ku tuh di-hack kayak gitu-gitu loh. Ya dominan tapi jangan yang posesif, jangan posesif. Aku jangan posesif. Berarti dominan. Gitu ya. Jodoh.
Selama ini ada yang sangat perhatian nggak dari followersmu yang baru setelah Lokadrama? Perhatian gimana ya kok? Ya misalnya kayak, Kak Monica lagi ngapain? Setiap hari tanya ngono, sudah makan Kak atau apa? Itu malah followers yang lama sih kok iya? kayak gitu. Kalau followers baru tuh dia sehat-sehat. Maaf ya. Oh iya serius? Serius. Oh iya lama-lama ya lama-lama malahan itu. Malah jadi militan. Wih iya kok. Wih. Malah kayak istriku kayak gitu-gitu. Oh lebih kayak gitu lebih kayak istriku. Ya. Terus kalau misalkan aku tuh kemarin tuh pernah upload sama Cokro ya. Terus kayak udahlah kamu tuh emang kayak begitu ya jadinya. Itu acting tapi kamu tuh terlalu kayak begitu. Serius sampai posesif ngono. Banyak loh yang kayak gitu. Gila, Pak. Kalau yang baru-baru enggak, yang baru-baru followers baru tuh dia sehat-sehat gitu. Dia tahu mana yang ini, mana yang hiburan, mana yang real life. Kalau yang lain-lain yang dulu-dulu lebih parah. Sampai pernah kalau datang ke rumah, kok bisa tahu rumahmu? Nunggu 3 jam. Gak serem ta iku iso teko nang omahmu? Serem banget, karena dia ngaku sama sapam saudaraku. Nah terus mau apa no? Kebetulan aku gak ada di rumah. Jadi dia kucingmu berubah dari macan kan Mas? aku belum punya kucing waktu itu, saat itu. Jadi dia nunggu di rumahku 3 jam. Dia motoin di depan rumah. Mati. Kirim ke admin aku. Kan ada nomor admin tuh. Aku mau beli parfum. Padahal kan aku nggak pernah COD-an gitu kan. Terus adminku bilang, "Kak, kamu janjian ya sama orang buat COD?" Enggak, ini orangnya nunggu di depan rumah. Dia bilang, "Pokoknya aku tunggu sampai pulang." Aduh. Terus aku telepon security kan, itu aku nangis. Karena aku kaget dia bisa tahu rumahku kan. Nah iya, makanya kok bisa ngerti. Aku bilang, "Pak, kok bisa Pak kecolongan?" Loh tadi dia bilang kalau saudaranya Mbak Monica ngomong kayak gitu. Jadi kita kasih. Dia 3 jam itu dia nunggu di depan rumah dan security di depan itu nungguin juga. Jadi dia nungguin aku di depan rumah nih. Karena security udah aku telepon, security nungguin di depan rumah juga. Terus kamu nggak bisa bedain yang mana yang security, mana yang... Kamu kenapa nunggu di sini? Ternyata security. Karena security-nya karena kata security-nya dia nggak ganggu, dia cuma nunggu di depan rumah. Katanya masih nggak mengganggu lah kayak gitu. Tapi dia menari kan di depan rumah. Tapi itu serem loh kok, aku sampai nggak berani pulang loh kok. Iya. Jadi tuh kan aku pernah tuh ngupload kayak di jalan gitu kan. Disamperi? Dia nyari ke semua yang daerah rumahku ternyata. Iya, hati-hati kon makanya. Hati-hati aku. Sejak itu aku udah nggak pernah ngupload. Tapi kalau di sini kan enggak kan, Lokadrama ini kan semuanya baik. Oh enggak, sehat-sehat aku bilang tadi sehat-sehat. Oke. Kalau yang dulu itu ada juga followers yang kalau misalkan tadinya baik-baik nih kan nggak pernah dibalas, dia jadinya ngehujat kayak gitu. Terus ada yang pernah, ini sorry ya, aku pernah dikirimin foto kayak begitu. Oh, foto yang tidak senonoh. Foto yang senonoh. Yang tidak senonoh kan? Foto yang senonoh kan? Foto yang tidak senonoh berarti kan ya normal. Iya toh, foto yang senonoh. Foto yang senonoh kayak gitu. Sering aku dulu, sekarang udah enggak. Oh iya? Karena mungkin Instagram udah mulai ngefilter nggak sih kok kayak gitu. Tapi gila tau, jadi dia tuh sambil kayak begitu sambil ngeliatin fotoku. Ini aku soalnya bayangin kamu kayak gitu. Gila banget asli itu. Itu aku mau nangis rasanya. Sumpah kayak aku tuh ngerasa aku dilecehkan. Walaupun aku tidak langsung ketemu dia, aku ngerasa aku dilecehkan. Nggak tahu ya, kok bisa ada orang kayak gitu. Mangka noiku. Jangan kayak gitu ya guys. Jangan seperti itu. Terima kasih Kak Monica sudah mampir, sudah ngobrol, bukan mampir ya, kita ngobrol. Iya ngobrol. Dan ini juga hal-hal yang tidak pernah kita ketahui dari seorang Kak Monica yang memerankan Mita. Lain di film kan ya, ngono ya, Mita seperti itulah ya. Begitu. Tapi gimana Mita? Tapi ternyata di balik itu Mita ini orangnya seperti iki. Apa Kak Monica seperti iki. Kamu ada pesan-pesan buat yang nonton Lokadrama nggak? Pesan-pesan nonton terus sampai habis. Ini nanti tayang kapan ya? Udah jajan pas udah ini belum Minggu depan belum selesai. Pokoknya nanti nonton terus Lokadrama sampai tamat, tapi nggak cuma itu aja, nanti lanjut lagi ke filmnya karena di filmnya itu yang benar-benar semua jawaban yang ada di Lokadrama itu ada di filmnya ya kok. Betul sekali. Ada di filmnya. Jadi ini pengantar ke film yang tanggal 15. Tanggal 15 bakal tayang. September di bioskop. Seluruh Indonesia. Tapi bioskopnya sing ganjil ya, sing genap gak ono. Ternyata bioskop ganjil. Jadi sebelum nonton film harus nonton Lokadrama dulu supaya tahu gitu kan. Betul. Jadi itu nggak yang kayak ada miss. Nah, tapi kalau nonton Lokadrama harus nonton filmnya juga karena penyelesaiannya nanti ada di filmnya. Betul sekali. Gitu. Conclusion. Ya wes, thank you yo. Ya. Sukses, lancar untuk ikumu ate coba peluang di Jakarta. Ya, doain ya. Yo, semoga lancar-lancar semuanya. Dan kalau memang nanti ada project-project lagi, semoga juga semakin lancar. Amin. Ikuti juga bisnis di sana. Iya, bisnis ya tolong. Untuk pasangannya ya lancar. Oh, bisnisnya apa? Bisnisnya kamu parfum. Kamu parfum. Aku ya dikai kamu parfum di sana.
Pakai ya kok? Iya, wis tak gawe kapan. Terus jodoh ya, udah. Thank you ya.